kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional. Baik, sebelum kami lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan dulu. Nama saya Ferdo Arfiando Insani Jenrato. Saya Doni Simbulun. Reni Sermantis lain. Ya. Saya Ika Seventiana. Saya Devanisia Depat. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah atau besar dari nilai pendapatan tersebut. Ada 3 metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengukur pendapatan nasional, antara lain pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Yang pertama itu ada pendekatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam jangka 1 tahun. ISIC, International Standard Industrial Classification, mengklasifikasikan perekonomian Indonesia menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu ada primer, meliputi pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Yang kedua ada sekunder, yaitu industri pengolahan, listrik, air, dan juga gas. Yang ketiga ada tersier, yaitu perdagangan, hotel, dan restoran pengangkutan, dan telekomunikasi. Rumus perhitungan pendekatan produk. Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah hingga seterusnya, atau Pn dikali Qn, yang dimana keterangannya yaitu Y adalah pendekatan nasional, P1 harga barang ke-1, P2 harga barang ke-2, Pn harga barang ke-N, Q1 jumlah barang ke-1, Q2 jumlah barang ke-2, dan Qn jumlah barang ke-N. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Diketahui, jenis barang kapas dengan harga 6.000, jumlah barang 30.000. Jenis barang benang dengan harga 8.000, jumlah barang 25.000. Jenis barang kain dengan harga 13.000, jumlah barang 15.000. Dan jenis barang baju dengan harga 25.000, jumlah barang 10.000. Maka, jumlah keseluruhan dari harga yaitu 52.000 dan jumlah keseluruhan dari jumlah barang yaitu 80.000. Pembahasan. Berdasarkan data sebelumnya, diperoleh perhitungan sebagai berikut. Jenis barang kapas, harga 6.000, nilai tambah 6.000, jumlah barang 30.000. Jenis barang benang, harga 8.000, nilai tambah 2.000, jumlah barang 25.000. Jenis barang kain, harga 13.000, nilai tambah 5.000, jumlah barang 15.000. Jenis barang baju, harga 25.000, nilai tambah 12.000, jumlah barang 10.000. Maka, jumlah keseluruhan dari harga yaitu 52.000 dan jumlah keseluruhan dari nilai tambah yaitu 27.000 dan jumlah keseluruhan dari jumlah barang yaitu 80.000. Pembahasan. Perhitungan pendapatan nasional pendekatan produksi, kita masukkan rumus Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah Pn dikali Qn. Sama dengan 6.000 dikali 30.000 ditambah 2.000 dikali 25.000 ditambah 5.000 dikali 15.000 ditambah 12.000 dikali 10.000, hasilnya 180 juta ditambah 50 juta ditambah 75 juta ditambah 120 juta. Hasilnya sama dengan 425 juta. Jadi, perkiraan pendapatan nasional berdasarkan pendapatan produksi adalah sebesar 425 juta. Nah, kita masuk ke pendekatan pendapatan.
pendekatan pendapatan adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Berikut adalah yang termasuk faktor produksi. Yang pertama itu faktor produksinya tenaga kerja, pendapatannya itu gaji atau upah. Yang kedua itu pemilik modal, pendapatannya bunga. Yang ketiga itu pemilik tanah, pendapatannya sewa. Dan yang keempat itu kewirausahaan, pendapatan laba. Rumus pendapatan nasional pendekatan pendapatan. Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan gaji atau upah, R sama dengan sewa, I sama dengan bunga, P sama dengan keuntungan atau profit atau laba. Diketahui data pendapatan nasional dalam satuan US dollar. Yang pertama, bunga modal sebesar 2 juta, yang kedua, laba usaha sebesar 3 juta, yang ketiga, konsumsi pemerintah sebesar 3 juta, yang keempat, investasi sebesar 2 juta, yang kelima, gaji karyawan sebesar 500.000, yang keenam, sewa tanah sebesar 1.500.000, yang ketujuh, ekspor sebesar 7 juta, dan yang ke-8, impor sebesar 5 juta. Berapakah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan? Selanjutnya kita masuk ke pembahasan contoh soal. Rumus pendapatan nasional pendapatan Y sama dengan R tambah W tambah I tambah B. Y sama dengan 1.500.000 ditambah 500.000 ditambah 2 juta ditambah 3 juta. Y sama dengan 7 juta. Jadi perkiraan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan sebesar 7 juta US dollar. Pendekatan pengeluaran. Perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari yang pertama ada pengeluaran konsumsi, yaitu pengeluaran barang dan jasa rumah tangga. Yang kedua, ada jenis pengeluaran investasi, yaitu investasi yang dilakukan pelaku bisnis dan rumah tangga. Yang ketiga, ada jenis pengeluaran pemerintah, yaitu pembelian barang dan jasa oleh pemerintah. Dan yang keempat, ada pengeluaran ekspor dan impor, yaitu selisih nilai ekspor dan impor. Selanjutnya ada rumus penghitungan pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Dengan keterangan, Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga, G sama dengan pengeluaran konsumsi pemerintah, I sama dengan investasi, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Nah, agar adik-adik lebih paham, kita lihat soal berikut ini yuk. Di negara ABC pada tahun 2016 diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, tingkat konsumsi sebesar 5.700 triliun. Yang kedua, ada investasi swasta sebesar 1.220 triliun. Yang ketiga, ada anggaran pemerintah APBN sebesar 1.340 triliun. Dan yang keempat, ada ekspor bersih atau net export sebesar 40 triliun. Berapakah pendapatan nasional negara ABC menurut pendekatan pengeluaran? Nah, dari soal tersebut diketahuilah bahwa C sama dengan 5.700 triliun, G sama dengan 1.340 triliun, I sama dengan 1.220 triliun, dan X dikurang M atau net bersihnya sebesar 40 triliun. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus penghitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Y sama dengan 5.700 triliun ditambah 1.340 triliun ditambah 1.220 triliun ditambah 40 triliun. Maka Y sama dengan 8.300 triliun. 2. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional atau biasanya dalam PDB dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Rumusnya,
PDB per kapita sama dengan PDB tahun T dibagi jumlah penduduk pada tahun T. Note: semakin tinggi angka PDB per kapita atau pendapatan per kapita, kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi. Perhitungan pendapatan per kapita dibagi atas dua. Yang pertama, pendapatan per kapita nominal. Pendapatan per kapita nominal dihitung berdasarkan harga yang sedang berlaku sekarang. Cara penghitungan ini tidak mempertimbangkan tingkat inflasi maupun kenaikan harga. Contoh, negara N memiliki PNB yang sedang berlaku pada tahun 2020, yaitu 1.200 triliun. Jumlah penduduknya pada tahun 2020 yaitu 200 juta. Maka pendapatan per kapita nominalnya untuk 2020 adalah 1.200 triliun dibagi 200 juta, maka hasilnya 6 juta. Yang kedua, pendapatan per kapita real. Pendapatan per kapita real dihitung dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, sehingga cara menghitungnya menggunakan PNB yang konstan. Rumus, Produk Nasional Bruto atau PNB yang konstan dibagi jumlah penduduk. Contoh, negara N memiliki PNB konstan pada tahun 2020 yaitu 300 triliun, jumlah penduduknya tahun 2020 yaitu 200 juta, maka pendapatan per kapita real tahun 2020 yaitu 300 triliun dibagi 200 juta, maka hasilnya 1,5 juta. Kelompok pendapatan per kapita. Bank Dunia mengelompokkan tinggi rendahnya pendapatan per kapita suatu negara sebagai berikut pada tahun 2020. Kelompok pendapatan per kapita yaitu 1. Kelompok rendah di bawah USD 1036, 2. Kelompok menengah ke bawah USD 1036 sampai USD 4045, 3. Kelompok menengah ke atas USD 4046 sampai USD 12.535, 4. Kelompok tinggi di atas USD 12.535. Selanjutnya, distribusi pendapatan nasional. Kemakmuran masyarakat tidak semata-mata hanya dilihat berdasarkan besarnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita saja. Namun, juga bagaimana pendapatan nasional itu didistribusikan. Apakah pendapatan nasional didistribusikan secara lebih merata ataukah timpang? Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu kurva Lorenz dan koefisien Gini. Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang disebut kurva Lorenz. Dan kurva Lorenz merupakan kurva yang memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk dan investasi pendapatan yang diperoleh selama kurun waktu tertentu, biasanya setahun. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih. Bye-bye.